Dan dia mendapatkan semua itu dari dunia digital. Artinya motivasinya bukan lagi soal agama, tapi bagaimana kita harus bergerak melakukan kekerasan. Dengan melakukan kekerasan itu kita berada di Hall of Fame-nya mereka. Tapi dia hanya ingin menunjukkan bahwa kekerasan ini adalah cara yang terbaik untuk bisa menempatkan kita ke kasta tertinggi di dalam kelompoknya sendiri. Jadi anak itu begitu pemikirannya? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini sudah tidak percaya lagi terhadap agamanya. Itu kenapa dia beragama Islam tapi nyerang masjid. Halo pemirsa, kembali lagi di program OTT On The Table. Hari ini kami kedatangan Cak Islah Barhawi. Ya, beliau adalah pengamat terorisme. Beliau banyak ya memberikan pandangan-pandangan ya soal terorisme di Indonesia, dan beliau adalah orang yang memberikan pendidikan politik terkait terorisme di Indonesia dan bagaimana kita masyarakat agar supaya bisa mengetahui apa itu terorisme, bagaimana menghadapinya, bagaimana menghindarinya, ya. Dan kali ini karena beliau sudah hadir di depan saya mau tanya banyak hal, ya. Karena jujur, Cak, soal terorisme itu sangat sempit di mata saya dan mungkin penonton ya. Terorisme itu hanya dianggap sebuah tindakan yang kekerasan dan segala macam gitu kan. Nah, jadi kita mulai aja. Saya mau tanya nih, dari berita yang terbaru sajalah ya, Cak. Ini ada insiden peledakan di SMA 72. Ya. Apa yang terjadi, Cak? Terima kasih udah diundang sama Mas Teddy ke OTT On The Table. Jadi ini memang mengagetkan kita semua sebenarnya, Mas Teddy. Karena yang terjadi di Indonesia, aksi terorisme itu selama ini adalah terorisme konvensional. Yang beririsan dengan ideologi, beririsan dengan agama, dan biasanya punya cita-cita politik. Entah itu politik kiri atau kanan. Biasanya begitu. Dan berbasis jaringan. Biasanya ada jaringannya yang ada bom makernya, ada pengantinnya gitu ya. Biasanya itu yang kita lihat ya. Itu yang kita lihat. Itu namanya terorisme konvensional. Tapi ini menjadi anomali ketika terjadi di SMA 72. Satu hal dari lokusnya, dari lokasinya saja sudah anomali gitu. SMA 72 ini berada di dalam satu komplek militer, komplek marinir. Ketika itu terjadi, siangnya saya diwawancarai oleh sebuah TV nasional waktu itu ya. Ketika itu dia tanya, ini ada apa? Saya langsung melakukan analisis dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di banyak negara dan juga di Indonesia sendiri. Saya bilang, ini anomali nih. Satu, anak berkonflik dengan hukum. Kita tidak boleh menyebut tersangka karena anak ini di bawah umur. Not even 18 years old. Jadi belum 18 tahun. Jadi ABH ini, kita sebut ABH, anak berkonflik dengan hukum, ini beragama Islam. Dia ngebom masjid kepada sebuah SMA di dalam komplek militer. Selama ini terorisme konvensional itu tidak mungkin nyerang sekolahnya. Dia pasti nyerang militernya. Karena militer itu, tentara atau polisi itu, di mata terorisme konvensional itu adalah kaki tangan negara yang dianggap kafir. Yang dianggap togut, dianggap infidel. Ini harus dihajar nih gitu. Tapi ini enggak, ini SMA-nya. Maka waktu itu saya menyimpulkan ini anomali gitu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan baru pertama kali di Indonesia. Dan nanti ini akhirnya akan saya ceritakan. Ini membuka kotak Pandora. Apa sih yang terjadi di situ? Dan ternyata memang saya waktu itu mengatakan pelakunya pasti punya relasi dengan sekolah itu. Karena kalau teroris konvensional yang dibom itu kantor militernya, bukan SMA yang ada di dalam komplek militer. Dan terjadi pada tanggal 7 November. Ada apa di 7 November gitu. Nah itu menariknya itu. Ternyata memang ada beberapa kejadian sejenis di tanggal yang sama di beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 juga pernah terjadi di Finlandia. 7 November juga? 7 November juga. Dan 7 November pada tahun 7 November 2017 juga pernah terjadi di Amerika. Pada tanggal 7 November juga terjadi di Turki.
penikaman, stabbing mass. Jadi nusuk siapa aja. Di sekolah SMA juga. Dari situ saya kemudian membuat analisis, pasti pelakunya punya relasi. Atau setidaknya punya resiliensi dengan situs yang dia serang. Sehingga waktu itu saya mengatakan, ini pasti pernah menjadi murid di situ. Atau alumni di sekolah itu. Yang punya rasa dendam, punya rasa sakit hati dengan sekolahnya. Atau setidaknya dia jadi korban bullying. Relasinya ini? Relasinya itu. Okay. Dan ternyata temuannya hampir semuanya benar. Apalagi ada senjata mainan yang ditulis dengan sosok-sosok yang pelaku-pelaku kekerasan di banyak negara. Ada Brenton Tarrant, ada Bisone, ada 14 Words, ada For Agartha, dan seterusnya. Ini adalah simbol-simbol dari apa yang disebut oleh beberapa kelompok itu sebagai kelompok-kelompok pelaku kekerasan yang kemudian menginspirasi banyak anak muda. Nah, inilah yang terjadi di SMA 72 itu. Ini memang menjadi satu fenomena yang baru. Kalau dulu banyak kejadian misalnya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama kan banyak terjadi di Timur Tengah, juga di Indonesia sebelumnya, mulai dari tahun 2000 sampai 2009 itu kan ada bom malam Natal yang disasar gereja gitu, dan pelakunya orang Islam. Yang mempersekusi orang Rohingya di Myanmar itu mengaku beragama Buddha, dan dia dipersekusi orang Rohingya ini karena Islam. Di India juga menyerang orang Kristen di Manipur, dan pelakunya itu Hindu supremasis gitu. Selalu kontra religius gitu, yang kemudian diamplifikasi dan berbentuk kekerasan. Tapi ini menjadi baru di kita, meskipun secara global bukan barang baru juga. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu yang terjadi di balik semua ini gitu. Saya sebelum melanjut saya pengen bertanya ini, kenapa dari tadi Cak Islah ini selalu bicara labelnya orang Islam? Iya. Orang Islam. Ya. Nah ini karena kalau kita bicara soal terorisme, ini kan bahkan Barat pun mengaitkan dengan orang beragama Ya. Islam. Nah, sedangkan kita ini lagi berupaya agar supaya jangan mengkaitkan Terorisme dengan agama Islam. Ya. Nah, tapi kenapa Cak kok ngomong orang Islam? Ya, kita bicara tentang terorisme Indonesia. Oke. Kalau terorisme Indonesia, terorismenya pasti mengaku beragama Islam. Pasti. Pasti. Di India, terorismenya itu mengaku beragama Hindu. Kenapa bisa begitu? Teroris itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk mayoritas di satu negara. Oke. Tujuannya apa? Supaya kejahatannya dimaklumi. Dan aksi brutalitasnya berkesan terhormat. Di Timur Tengah, pasti mereka mengaku beragama Islam. Di Amerika, teroris-teroris yang melakukan penembakan di parkiran, di mal dan segala macam itu pasti digerakkan dan mengaku sebagai ekstrim kanan Kristen. The Army of Christ, ada Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, ya. Ada Timothy McVeigh yang meledakkan ke gedung pemerintah dan dia mengaku terilhami dari gerakan-gerakan putih, white supremacy. Jadi penunggangan-penunggangan terhadap agama ini terjadi. Meskipun kita tahu bahwa terrorism has no religion. Teroris itu nggak ada agamanya. Betul. Dia akan menunggangi apapun yang kira-kira bisa menjadi permakluman terhadap aksi brutalitasnya. Tentara Irlandia Utara juga menunggangi Kristen, Katolik. Tentara Basque di Spanyol, aksi terornya juga menyerang orang Kristen juga dan mengaku berat atas nama Kristen. Di Indonesia juga terjadi. Mereka mengaku beragama Islam dan yang diserang juga bukan hanya orang Kristen sebenarnya. Sesama juga, Sesama orang Islam pun juga diserang. Dan ini semua adalah postur dari bagaimana how terrorism works. Karena apa? Mereka punya tujuan politik, satu. Yang kedua, klaim kebenaran. Mas Teddy. Meskipun sesama Islam, korbannya ini dianggap belum Islam. Karena berbeda dengan dirinya. Islam yang berbeda dengan dirinya. Iya. Jadi dia dianggap belum Islam. Yang disebut togut. Istilahnya kalau di dalam kelompok-kelompok ini ya. Demikian juga di dalam kelompok-kelompok Kristen garis kanan yang ada di Amerika, yang kemarin melakukan pembakaran gereja Mormon segala macam itu kan dilakukan oleh orang Kristen juga, dan dia menganggap bahwa Mormon ini sudah tidak purified lagi, tidak murni lagi, sehingga dia dianggap belum Kristen. Dia dianggap sebagai infidel gitu. Dan ini terjadi polanya sama di semua negara juga selalu begitu. Tujuannya ya itu lagi. Kalau atas nama perintah Tuhan, maka kejahatannya itu terlegalisasi. Artinya ada pihak-pihak yang mengamini apa yang dia lakukan. Ya, itu tujuannya. Dan
kalau kita berbicara tentang agama, semua agama itu mengalami kerentanan yang sama terhadap aksi-aksi seperti ini. Artinya apa? Teroris itu bukan hanya ada di dalam Islam, tapi juga ada di dalam Hindu, ada di dalam Buddha, ada di dalam Kristen. Bukan ajarannya ya? Bukan ajarannya. Kenapa bisa begitu nih? Nah ini pertanyaannya, kenapa kok demen banget sih kelompok-kelompok teror ini menunggangi agama? Ya karena agama itu satu-satunya entitas yang memiliki dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk bisa hypnotizing a lot of people gitu. Untuk menghipnotis banyak orang dengan dogma itu. Dengan dogma orang kemudian digiring untuk dicekoki dengan ideologinya, dengan konsep-konsep ketuhanan, bahwa ini perintah Tuhan, maka kejahatanmu itu akan membawa kamu ke sorga. Ini bukan hanya di Islam. Di Kristen juga ada. Konsep-konsep afterlife itu kan ada semua di dalam agama. Tapi mereka kan membawa-bawa ayat loh. Ya sama. Apa ayat-ayat itu diambil sepenggal-sepenggal atau apa? Nah itu dia Mas Teddy. Pada prinsipnya kan kita ini bukan penganut agama sebenarnya. Kita semua ini. Nah menarik nih. Waduh. Yang Kristen, yang Islam ini sebenarnya bukan penganut agama. Tapi penganut tafsir-tafsir agama. Agak setuju sih. Iya kan? Agak setuju. Kalau Mas Teddy tanya ke saya ini. Mas Islam apa Islam? Islam yang mana dulu? NU apa Muhammadiyah? Wahabi apa Ahlus Sunnah? Syiah apa Sunni? Kan gitu. Iya Syiah. Dan semua ini adalah tafsir-tafsir. Dan kalau kita bertanya ke orang, kamu agamanya apa? Kristen. Bentar, Protestan apa Katolik? Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya adalah penganut tafsir-tafsir agama. Nah, tafsir-tafsir agama yang kemudian menjadi ego sektoral dari penganut keyakinan-keyakinan tafsir inilah yang kemudian mengkafirkan orang lain meskipun kitab sucinya sama, nabinya sama. Ya kan? Kalau di Islam apalagi syahadatnya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama. Tapi karena klaim-klaim kebenaran tafsir itulah yang kemudian membuat sesama Islam pun bisa saling mengkafirkan. Nah itu yang kemudian menjadi cikal bakal embrio dari rasa kebencian terhadap orang lain. Jangankan yang berbeda agama, kepada sesama agamanya pun dia bisa saja membenci. Oke. Cak, saya agak melenceng sedikit nih dari terorisme ya. Iya. Artinya tertarik dengan apa yang bahwa kita ini adalah penganut tafsir. Iya. Sebenarnya ya kalau kita bicara Islam lah dulu ya. Iya. Ya. Perspektif Islam. Perspektif Islam ya. Dibenarkan nggak sih kita itu adalah penganut tafsir? Ya kalau menurut orang-orang yang ya hari ini terjadinya firqah kalau di dalam Islam itu cabang-cabang itu kan sebenarnya berdasarkan tafsir. Semua. Kalau kita bicara madhab saja, madhab ini kan sebenarnya rujukan hukum, rujukan fikih sebenarnya. Kita sudah punya 4 madhab. Yang bisa jadi pengikutnya berbeda-beda nih. Indonesia Imam Syafi'i. Kalau di Turki mungkin Imam Maliki atau Imam Hanafi. Di Afghanistan lain lagi. Padahal agamanya sama. Perbedaannya sangat kelihatan nggak? Ya, sangat kelihatan, terutama dalam hal-hal yang bersifat ritual misalnya. Mungkin sholatnya 5 waktu sama. Tapi prosesi ritualnya bisa jadi berbeda-beda. Kalau kita misalnya ke Mekah saja, kita ke Mekah ini. Ya. Orang tuh sholatnya ada yang sendakep. Ada yang lurus begini kan. Betul. Ada yang sambil gendong anaknya. Ada yang sholat sambil baca HP gitu. Kalau yang ini baru ketemu saya nih. Ada ya? Ada yang baca HP gitu. Ada yang bahkan sambil nyuapin anaknya. Ibu-ibu itu. Macam-macam. Tahu nggak Mas Teddy? Semuanya itu mengaku beragama Islam dan mengaku semuanya paling benar. Karena apa? Karena fanatisme tafsir itu. Fanatisme ya. Fanatisme tafsir. Nah ini kemudian kalau dia dibawa ke ranah publik dan dibawa ke ranah penghakiman, inilah kemudian yang terjadi. Konflik-konflik dan gesekan-gesekan itu. Dan secara historik rata-rata perpecahan di dalam Islam, ini dalam perspektif Islam, itu memang gara-gara tujuan-tujuan politik yang berbeda. Munculnya Sunni dan Syiah ini kan gara-gara politik. Kita paham lah itu ya. Dan saling mengkafirkan sampai hari ini. Jadi memang ini sangat rumit. Dan kalau Kristen apalagi? Kristen itu pernah terlibat perang 30 tahun di Eropa. Membunuh 8.132.000 sesama orang Kristen. Yang akhirnya melahirkan denominasi. Munculnya Katolik, Protestan, Ortodoks, and so on. Banyak sekali denominasi itu
Ya semuanya terjadi karena persoalan-persoalan orientasi politik. Sip. Itu. Jadi gini, saya balik lagi. Ini ada anak sekolah, ya. Kan ini sesuatu yang baru ya, Cak bilang tadi. Apakah kalau memang terorisme itu orientasinya politik, emang anak sekolah ini udah berpikiran politik sampai dia melakukan hal itu? Nah, ini Nah, yang Cak Islah lihat dari pelakunya ini ya. Iya. Kan biasanya kalau kita lihat pelaku-pelakunya ketika ditanya, ya udah aneh lah. Pokoknya haram, kafir kan. Iya. Tujuannya kan pasti politik ya. Selama ini yang kita kenal seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Ini anak sekolah Ya. sudah sampai ke anak sekolahan itu doktrin ini sehingga dia melakukan hal itu, dan kedua, apakah dia melakukan itu karena politik atau hal yang lain? Nah, ini yang menjadi anomali dari kejadian SMA 72 itu terhadap anak berkonflik dengan hukum ini. Pertama, dia sama sekali tidak punya basis agama dalam aksinya. Tidak ya? Tidak. Jadi berbeda dengan pelaku-pelaku yang lain. Berbeda dengan terorisme konvensional yang selama ini kita kenal. Ya. Tapi ternyata ada satu kotak Pandora yang terbuka dari anak ini, bahwa anak ini ternyata punya engagement dengan kelompok-kelompok yang sama di luar. Yang dibilang tadi bahwa relasi itu. Relasi itu. Dia punya relasi terhadap sekolah, bisa jadi karena dia sakit hati. Yang kedua, ternyata anak ini terhubung terhadap satu kelompok di deep web dengan kelompok-kelompok yang selama ini mengglorifikasi kekerasan dan mengidolakan tokoh-tokoh yang melakukan kekerasan atas nama apapun. Nah, itu yang terjadi pada anak ini. Jadi anak itu dicekokin pertama dari relasinya, kedua dia masuk di web itu. Ya, dan dia mendapatkan semua itu dari dunia digital. Artinya motivasinya bukan lagi soal agama, tapi bagaimana kita harus bergerak melakukan kekerasan. Dengan melakukan kekerasan itu kita berada di Hall of Fame-nya mereka. Ini ngeri sekali ini. Dan kurang lebih sekitar 110.000 anak muda yang mengalami hal yang sama seperti ini. 110.000 menurut data dari secara digital itu. Artinya data ini kan mungkin disedot dari kelompok-kelompok sejenis yang kemudian muncullah nama-nama akun misalnya. Dan ini menjadi sangat mengkhawatirkan bagi kita karena ini betul-betul tidak berdasarkan konsep-konsep teologis, bukan karena ideologis, tapi dia hanya ingin menunjukkan bahwa kekerasan ini adalah cara yang terbaik untuk bisa menempatkan kita ke kasta tertinggi di dalam kelompoknya sendiri. Jadi anak itu begitu pemikirannya? Kurang lebih seperti itu. Ya, misalnya gini kan, kalau kita zaman dulu kan sekolah berantem, kasta kita naik ya di sekolah ya, jadi jagoan gitu kan. Sama seperti dunia premanisme di jalanan ya. Kalau dia pernah ngebunuh orang kan akhirnya dia mesmerize gitu. Dia dianggap jagoan gitu kan ya. Di sekolah, di lingkungan rumah itu pasti ada jagoan-jagoan ya. Itu kan pride-nya naik ya. Nah, exactly. Anak ini untuk sama. Jadi apa yang dilakukan oleh anak ini seperti di Finlandia, ada sekolah SMA namanya Jokela. Bukan karena dia dibully, bukan. Ada salah satu faktor di situ, tapi dengan dibully itu kemudian dia ingin menunjukkan, nih lo gua, nih gue bisa juga dong. Lu ngebully gue, lu ngeremehin gue selama ini, nih gue tunjukin. Harusnya digebugin aja yang ngebully ya, kenapa harus? Kenapa harus sekolahan dan teman-temannya yang lain? Kena, iya. Nah ini dan termasuk juga bom itu dia dapatkan tutorialnya dari kelompok ini. Jadi dia selain menganjurkan ini kekerasan, jadi kelompok ini yang ada di dalam dunia digital ini juga menyediakan tutorial cara membuat bom meskipun low explosive. Jadi levelnya masih rendah sebenarnya. Itu kenapa dia menaruh bom itu di teman-temannya yang lagi Jumatan supaya korbannya banyak, casualty-nya gede gitu. Nah di Finlandia juga terjadi kurang lebih sama seperti anak ini. Anak ini yang di Finlandia ini namanya Auvinen. Di sebuah sekolah SMA Jokela namanya. Dia juga melakukan penembakan seperti itu. Tapi dengan senjata api, bukan dengan bom seperti yang di SMA 72. Mungkin kalau akses terhadap senjata api di Indonesia itu mudah seperti di luar negeri, seperti di Finland atau seperti di Amerika, dia akan melakukan killing spree juga. Tapi dia karena akses terhadap senjata api itu susah, akhirnya dia memilih menggunakan bom itu. Dan anak ini harapannya dia berada di Hall of Fame-nya mereka. Hebat nih. Si M ini namanya kan MN lah. Wah, hebat dia. Ternyata dia berhasil ngebom dan korbannya itu puluhan gitu. Dia akhirnya menjadi Hall of Fame-nya mereka, kayak di Hollywood namanya ada di trotoar gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Dan amplifikasi seperti ini berkembang di dunia-dunia maya tapi di tataran deep web. Dia masih belum di platform-platform yang konvensional memang.
Cak, ini kita bicara sebagai, saya ini pernah lah ada pengalaman punya kawan Hmm. yang tadinya normal, ya ini orang pendidikannya tinggi, ya, Iya. terus kerjaannya oke, ya. Tapi ketika dia masuk ke sana, ini orang, ya mohon maaf, jadi saya bilang jadi kayak orang bodoh. Sesuatu yang sudah nggak rasional. Bahkan saya sempat berpikir, ini apa disirep nih orang atau apa gitu ya. Dia Iya. masuk ke kelompok yang memang seperti itu ya. Iya. Bahkan sampai dia rela menceraikan ya istrinya yang tidak mau ngikut polanya dia. Iya. Padahal orang ini objektif, sangat objektif awalnya. Tadinya gitu kan. Kok tiba-tiba jadi orang yang benar-benar nggak objektif, yang sesuatu yang misalnya ini membunuh itu jelas dari ajaran agama, pendidikan dan segala macam salah, itu bisa dia tafsirkan itu sesuatu yang benar. Iya. Nah, sepengalaman Cak Islah ini ya, itu gimana sih? Saya melihat kok bisa ada orang pintar, orang yang logik, orang yang secara kehidupannya oke, ya, artinya sudah tidak ada alasan dia untuk sakit hati kan? Kok bisa begitu? Itu bisa terjadi apa sih, Cak? Nah, Awalnya itu apa? Bagaimana caranya orang yang pintar, orang yang logik ini bisa langsung berubah itu apa sih, Cak? Ya. Coba diinformasikan. Coba nggak ini teman-teman penonton ini bisa tahu, oh kalau ada yang sifat kayak gini kita harus hindari gitu. ya karena memang fenomena ini sangat banyak belakangan ini banyak sekali gitu. Apalagi ketika ada deklarasi ISIS ya di Irak dan Suriah tahun 2012, ternyata yang berangkat ke sana itu bergabung dengan mereka itu bukan orang-orang sembarangan, ada pilot, ada dokter, artinya orang-orang pintar gitu. Itu tuh. Dan bukan hanya orang melarat. Itu. Orang kaya, petani sawit, dia jual asetnya dapat duit 13-14 miliar berangkat gitu. Betul. Nah, ini memang menjadi suatu persoalan ketika ada orang yang tidak terdidik dalam dunia yang lebih memberikan pemahaman agama. Ketika dewasa, dia seolah-olah menemukan Tuhan dan kemudian menganggap bahwa agama itu 100% dogma. Kejahatan agama itu kemudian terjadi bagi orang-orang dan dia terhipnotis untuk menjadi robot seperti saya bilang robot. Saya malah bilang aneh tuh, kok lu kayak udah di remote gitu. Iya, ketika orang menganggap bahwa agama itu sepenuhnya dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Padahal dengan diturunkannya agama oleh Tuhan supaya manusia berpikir. Makanya saya meyakini bahwa agama ini kan sebenarnya ad-dinul akli gitu. Beragama itu harus dengan akal. Harus dengan rasionalitas berpikir. Kalau ternyata membuat agama itu membuat seseorang menjadi bodoh dan kemudian mengkultuskan seseorang, apa yang dikatakan kemudian menjadi taklid gitu, menyembah buta, dan disuruh ke kiri dia ke kiri, dia ke kanan, suruh ke kanan, suruh jadi pelaku bom, suruh bunuh diri dia bunuh diri. Itu sudah menyimpang dari konsep agama. Karena agama itu diturunkan supaya manusia berpikir. Betul. Kan itu konsep awalnya. Betul. Kenapa agama itu turun mulai dari zamannya Nabi Musa dengan kitab sucinya, Nabi Daud dengan kitab sucinya, Yesus dengan kitab sucinya, Muhammad dengan kitab sucinya. Ini kan karena memang peradaban manusia itu membutuhkan cara berpikir yang logik sesuai masanya. Betul. Nah, kalau hari ini masih ada orang yang dibodoh-bodohi dengan menggunakan agama, artinya nalar berpikirnya dimatikan sendiri. Sehingga apa? Pada akhirnya orang itu menjadi eksklusif. Dan dia cenderung mengklaim semua kebenaran. Contoh misalnya. Oleh gurunya dia diminta, bank itu haram. Oke. Bank konvensional itu haram tuh. BNI, BRI, BCA itu semua haram tuh. Dan dia meyakini itu. Sehingga teller bank yang tadinya bekerja di BCA atau BNI atau bank konvensional itu, dia memilih berhenti. Karena dia anggap itu haram. Saya nggak mau ini dapat gaji uang haram. Karena entitasnya itu sudah dinyatakan haram. Kalau orang yang berpikir, bagaimana mungkin dia mengharamkan bank, tapi produknya dia pakai tiap hari. Uang kertas ini produk bank, tapi dia pakai. Kan gitu. Kalau orang yang berpikir gitu. Apa sih dunia hari ini yang tidak melibatkan bank? Iya. Kan artinya ini Mas Teddy. Kalau orang yang mau berpikir, oke, di dalam Islam itu yang haram itu riba. Persoalannya, apakah bank konvensional itu masuk riba? Artinya yang harus didefinisikan ulang itu bukan ribanya. Tapi bank konvensional yang dia nyatakan sebagai haram itu. Itu yang harus didefinisikan. Sebab begini, kalau orang misalnya itu mengharamkan bank konvensional, suatu contoh, dia nggak akan mau pakai uang kertas. Iya dong.
Apalagi yang produk-produk digital, QRIS segala macam. Dia nggak bakal mau. Karena itu melibatkan bank konvensional. Dan mungkin nggak mau naik pesawat. Nggak mau pakai handphone. Nggak mau pakai handphone. Ya. Pesawat apalagi. Pesawat itu kan maskapai nggak ada yang beli lunas itu. Iya, Semuanya iya, nyicil iya, kan. iya. Orang naik haji, umroh, semuanya haram semua itu. Semua. Nah, kalau orang yang berpikir, tentu saja dia akan menggunakan rasionalitasnya. Nah, orang-orang yang kemudian terpengaruh untuk menjadi teroris itu kurang lebih orang-orang yang mematikan nalar berpikirnya. Nah, teman Mas Teddy itu bisa jadi dia pintar, cerdas, dia mau berpikir, tapi bukan untuk urusan agama. Itu saya mau masuk ke situ nih pertanyaannya. Lanjut. Jadi ketika agama, orang banyak menganggap bahwa agama ini 100% dogma. Kenapa? Satu, pemeluk agama kan diminta percaya. Untuk kepada Tuhan. Kalau nggak percaya berarti sudah meragukan. Sudah murtad. Murtad. Iya kan? Pertama orang beragama itu diminta percaya sama Tuhan. Coba kita bayangkan. Kita harus percaya kepada satu sosok bernama Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Itu. Tidak pernah kita raba. Tidak pernah kita jumpai. Kedatangan Tuhan itu ke kita kan intuisi, kata Muhammad Iqbal. Memang tidak bisa dilihat wujudnya, tapi kedatangannya bisa dirasakan. Orang sholat, itu bukan Tuhan perlu kita, tapi kita yang perlu Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan intuisi itu. Nah, dari situ kemudian orang berkembang, oh kalau beragama itu berarti kita harus percaya apapun meskipun kita tidak percaya. Itu salah sebenarnya. Satu-satunya dogma di dalam agama itu percaya adanya Tuhan saja. Selebihnya rasionalitas berpikir. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang beragama, bukan hanya Islam. Ya, kita bicara. Ya, itu kenapa semua pemeluk agama memiliki kerentanan yang sama kalau kita hubungkan dengan kebencian, hatred, kekerasan, dan seterusnya. Jadi, vulnerability-nya, kerentanannya itu dimiliki semua pemilik agama, semua penganut agama, sepanjang dia tidak bisa memainkan rasionalitas berpikirnya. Oke. Cak, jadi gini Cak, kenapa saya tanyakan dan saya ceritakan hal itu tadi? Karena saya sampai hari ini masih ada berpikiran begini, apakah Cak melihat bahwa cara pengajaran, ajaran agama di Indonesia, saya bicara Indonesia dulu ya, itu sudah tertinggal jauh, ya, sehingga orang yang pintar, yang punya logik di luar dari agama bisa hanya menjadi orang yang bodoh, ya, akhirnya menjadi teroris, hanya karena dia mendapatkan informasi atau mendapatkan pelajaran agama apapun ya. Iya, agama apapun. Apapun ya. Sehingga dia akhirnya berubah gitu. Nah, apakah memang pendidikan kita, pendidikan agama kita, itu sudah perlu diubah atau sudah tertinggal atau gimana? Ya, jadi begini, ini agak panjang juga penjelasannya. Kita kasih tempat. Jadi memang Mas Teddy dan para pemirsa On The Table semua ya, ada satu perubahan besar di dalam sistem pengajaran silabusnya agama-agama itu. Oke. Satu hal yang sangat berubah, baik di Kristen, di Hindu, di Buddha, ataupun Islam sendiri, semua agama-agama ini belakangan itu sistem pengajarannya itu menjauh dari ilmu pengetahuan. Tunggu. Gimana ulangin? Semua sistem pengajaran dari agama-agama di sekolah keagamaan itu jauh dari ilmu pengetahuan. Dari sains terutama. Ini saya pengen tahu nih, ini menarik nih. Iya, jadi begini, rata-rata apa yang terjadi di dunia pendidikan, ini kalau kita melihat dari perspektif Islam, itu semakin menjauh dari ilmu pengetahuan. Emang ajaran agama dengan ilmu pengetahuan berbeda? Berbeda, sekarang. Seharusnya enggak? Seharusnya enggak. Jadi kalau kita berbicara tentang sisi historik gitu, ketika Eropa mengalami kegelapan, Islam itu mengalami kejayaan di Timur Tengah, terutama di Baghdad. Jadi kalau peradaban manusia ini kan episentrumnya berubah-berubah. Mulai dari Athena di Yunani, kemudian pindah ke Roma, dari Roma pindah ke Baghdad, dan hari ini pindah ke Barat. Kurang lebih seperti itu. Dan belakangan ini mulai pindah ke Cina. Jadi epicentrum peradaban manusia itu selalu berubah. Dan ketika umat Islam itu berjaya, dia menekuni ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, kita melahirkan Jabir Ibnu Hayyan, kita melahirkan Al-Hawarizmi, Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, Ibnu Sina, Ibnu Haytham. Ini kan semua ilmuwan-ilmuwan yang kemudian kita rasakan hari ini produknya. Anatomi tubuh manusia, teori oksidasi dan fermentasi. Betul. Angka 0 dalam matematika, coba bayangin itu. Dan kita menemukan konsep-konsep kedokteran modern hari ini
ya, itu karena hasil pemikiran mereka. Mereka juga terilhami, terinspirasi dari ilmuwan-ilmuwan pada zaman Romawi juga. Ekonomi, politik, dan semuanya. Ibnu Khaldun itu sampai hari ini, teori aliran modal dalam dunia ekonomi itu menjadi rujukan dari Das Kapitalnya Marx. Teori politiknya menjadi ilham dari John Locke dan Maynard. Coba bayangin itu, menjadi demokrasi modern. Kenapa itu bisa terjadi? Dan ketika itu terorisme tidak ada, ya karena Ya saat itu terorisme nggak ada. Nggak ada. Iya. Karena apa? Ilmu pengetahuan lebih mengemuka. Oke. Dengan ilmu pengetahuan mengajari umat untuk menggunakan rasionalitas berpikirnya. Bisa dibayangin Ibnu Sina itu menemukan jarak bulan dan matahari tanpa alat. Hanya dengan hitungan-hitungan matematis gitu. Orang mau berpikir seperti itu, di sisi lain dia mempelajari agama dan dia ahli fikih juga. Bisa dibayangkan, artinya dia beragama dengan akal. Nah itu. Nah hari ini, tradisi-tradisi dan kultur seperti ini tidak ada di dalam pelajaran agama-agama. Artinya apa? Ada ilmu pengetahuan dan sains yang kemudian ditinggalkan sehingga apa? Orang-orang pemeluk agama ini tidak bisa berkontribusi terhadap peradaban manusia. Di Kristen tradisi itu juga hilang. Sehingga apa nih Mas Teddy? Hari ini yang terjadi dunia sains itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak percaya dengan ketuhanan. Ya, itu. Yang lahir itu apa? Stephen Hawking. Ya, Stephen Hawking. Richard Dawkins. Ini kan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi membuktikan ketidakadaan Tuhan itu dengan ilmu pengetahuan. Kenapa mereka bisa menaik dan mengemuka dan diyakini oleh anak-anak muda hari ini? Karena pemikir-pemikir agama, pemuka-pemuka agama sudah tidak lagi punya ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan sejenis ini. Dan setuju itu. Akhirnya apa? Yang terjadi anak ini sudah tidak percaya lagi terhadap agamanya. Itu kenapa dia beragama Islam tapi nyerang masjid. Oke. Ini fenomena yang harus disikapi. Cak, sebelum saya lanjut, ada nggak ya di lingkungan Cak ya yang sudah mulai melakukan bahwa ayo kita balik dong, ajaran agama ini harus ada ilmu pengetahuan ya. Karena gini, kita dari kecil juga saya sempat didoktrin agama itu kamu jangan menggunakan logika, jangan menggunakan rasionalitas. Ya. Dari saya kecil loh itu. Saya juga. Iya kan? Ya benar ya. Iya. Artinya ini kan sudah menahun ya. Iya. Dan akhirnya pengajar-pengajar kita, orang-orang yang zaman dulu kecil sekarang jadi pengajar nih. Di otaknya adalah agama adalah dogma gitu kan. Iya. Tidak boleh ada rasionalitas, tidak ada pakai logika, harus percaya. Iya. Nah, kalau kita mau menabrak ini, bukankah ini sebuah tembok besar? Iya, bahkan kita bisa dihakimi liberal, kafir gitu kan. Kan itu penghakimannya. Gitu. Padahal liberal itu adalah cara berpikir. Kalau orang nggak sholat itu bukan liberal, yang nggak taat aja kepada agamanya. Orang yang dimaksud dengan liberal dalam beragama itu adalah dalam cara berpikirnya. Sholat itu tetap sholat, puasa gitu. Kalau nggak sholat, nggak puasa itu bukan liberal namanya, itu nggak taat aja dalam agamanya. Oke. Karena melihat kok ada orang yang dikultuskan sebegitunya, ini pengkultusan ini apakah bisa menjadi bagian dari lahirnya terorisme enggak? Oh bisa. Konsep dasar dari satu terorisme itu adalah patron dan klien. Pasti ada pemukanya yang dikultuskan. Patron itu? Iya, patron dan klien. Contoh misalnya. Gimana? Osama bin Laden itu kan dikultuskan di dalam kelompoknya. Ya. Dan ketika dia memerintahkan untuk melakukan peledakan bom di JW Marriott misalnya, akan dia lakukan. Apapun konsekuensinya. Karena dia menganggap bahwa ucapan dari Osama bin Laden ini adalah sesuai perintah Tuhan. Gitu. Demikian juga di ISIS. Abu Bakar al-Baghdadi melakukan perintah untuk itu, dan itu terjadi. Dan itu terjadi di hampir semua gerakan teror yang mengatasnamakan agama. Bukan hanya Timur Tengah ya. Di dalam kelompok-kelompok Kristen seperti Ku Klux Klan sekalipun, orang-orang white supremacy itu juga melakukan hal yang sama. Jadi memang teori patron and client ini sangat kuat. Dan apalagi kita tahu akar dari semua agama ini kan rata-rata dari Timur Tengah. Iya. Mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam, ini kan semua berasal dari origin yang sama. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi satu persoalan besar. Nah yang menjadi masalah adalah ketika orang tidak mau berpikir itu. Padahal kalau kita mau berpikir, agama ini kan bukan instrumen Tuhan untuk mengarabisasi semua orang. Ya.
Setuju. Kristen juga bukan instrumen Tuhan untuk mengeropakan semua orang. Jadi agama itu sendiri adalah proses akulturasi dengan apa yang ada di tempat manusia itu menganut. Kalau kita bicara lebih gampangnya gini, Arab tuh belum tentu Islam. Ya. Islam belum tentu Belum Arab. Ya. Kebudayaan orang Arab belum tentu kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam belum tentu kebudayaan Arab. Tapi banyak yang nentang tuh kalau ada bahasa begitu tuh. Udah pasti. Dan pada akhirnya apa? Haram, wayang, Iya. musik haram. Haram. Nah itu produknya akhirnya seperti itu. Karena mereka menganggap kalau Islam ya harus ke Arab-Araban. Dan saya menentang itu. Kenapa begitu? Karena ini perspektif Islam ya. Ya. Semua tafsir di dalam Islam itu semuanya menganggap yang paling otentik, Oke. paling genuine. Dan ketika mereka itu bersengketa soal genuinity, bersengketa soal otentisitas, pasti mengacunya ke Arab. Iya kan? Karena sumbernya dari sana. Iya. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dari pemeluk agama-agama itu sampai hari ini. Kan semua itu mau NU, Muhammadiyah, mau Wahabi, mau Sunni, mau Syiah, semuanya ngaku paling asli. Ya, udah pasti. Udah pasti. Iya. Dan kalau mengaku paling asli, pada akhirnya mereka akan datang ke the real originnya, Arab. Padahal itu adalah konsep yang salah. Bukan berarti kalau kita memeluk Islam harus menjadi Arab. Ya. Karena agama bukan instrumen Tuhan untuk menghomogenkan semua orang. Ya. Kita tidak boleh memaksa menjadi Arab. Jadi saya kalau sholat di Jumatan ini pakai sarung aja ya. Itu budaya kita. Memang budaya kita gitu. Yang penting nutup aurat aja kan gitu. Iya. Nah, saya masih tertarik ya dari SMA 72. Ya, anak semuda itu ya sudah mau melakukan hal seperti itu. Lalu pengalaman saya melihat kawan saya, bahkan ada nih Cak ya. Iya. Agak ini sedikit Cak. Kawan saya nih, makanya saya akhirnya di dalam pergaulan saya membatasi untuk berdiskusi soal agama. Kenapa? Iya. Kawan saya yang rasional, yang ya secara ekonomi oke, secara pendidikan oke, tapi ketika membicarakan dan kesabarannya oke, tapi ketika membicarakan agama, dia menjadi orang lain, Cak. Jadi militan gitu. Iya, brutal malahan. Makanya saya langsung kok ya mohon maaf ya, dalam tanda kutip serusak ini enggak? Iya. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan dia bahkan kalau untuk happy-happy, dia adalah orang yang menyenangkan. Tapi ketika agama, dia itu sudah sangat marah dan memaksakan bahwa pendapatnya paling benar. Iya. Ya. Nah ini yang saya mau tanya ya, Cak Islah kan sudah banyaklah ketemu orang seperti itu. Ya, banyak. Sudah banyak memberikan pemahaman, tentu sudah banyak mempelajari akar masalahnya. Apa sih Cak yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ya, agar supaya yang seperti ini paling nggak mulai dikikis Cak? Dari pengalaman Cak selama ini, misalnya Cak ketemu Pak Prabowo gitu, Ya. apa sih yang harus Pak Prabowo lakukan gitu? Iya. Ya kalau saya Mas Teddy, satu hal memang ada program secara normatif dari pemerintah yang sudah terjadi sejak zaman Pak Jokowi dulu ya, bahwa ada Normatif nih. Ya normatif, moderasi beragama. Tapi sayangnya memang implementasi di lapangan ini tentang moderasi beragama ini pun juga compang-camping gitu. Saya menganggap tidak bisa menyentuh core dari permasalahan itu. benar. Kalau saya sih terus terang, saya berharap kembali lagi kita beragama dengan rasionalitas berpikir. Bahwa begini, saya menjadi Islam. Ini pemahaman yang harus kita amplifikasi. Oke. Saya menjadi Islam ini kan karena lahir dari orang tua beragama Islam. Ya, turunan lah. Turunan, kalau saya lahir di Meksiko misalnya, dari orang tua beragama Katolik, Kristen, yakin saya lah. Katolik. Iya. Tetangga saya Katolik, saudara saya Katolik, Betul, rumah ibadah sekitar saya Katolik. Betul. Satu negara isinya Katolik coba. Saya akan jadi Katolik. Betul. Sementara takdir kelahiran itu kan bukan kita yang menentukan. Sama pemahaman kita. Nah, artinya apa? Semua manusia apapun agamanya itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, pemahaman-pemahaman yang sangat inklusif seperti itu harus dikampanyekan secara luas di negara ini supaya orang tidak membenci karena berbeda. Oke. Dan tidak membentuk manusia-manusia beragama yang merasa paling. Kalau kata Ibnu Rushd, Ibnu Rushd itu ya maksud saya. Ibnu Rushd di dalam At-Tahafud kitabnya itu mengatakan penyakit manusia beragama itu adalah merasa paling. Merasa paling pinter, merasa paling alim, merasa paling beribadah, merasa paling miskin sekalipun. Itu salah. Jadi jangan pernah merasa paling. Si paling. Supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain.
Oke. Kalau kita sudah merasa paling benar, orang lain yang berbeda dengan kita pasti dianggap paling salah loh. Oke. Nah, perasaan-perasaan seperti itu harus diamplifikasi oleh pemerintah dalam bentuk program-program moderasi beragamanya. Kalau moderasi beragama itu disampaikan, orang Islam harus berada di tengah, wasato gitu, sesuai Nabi dan ini memang akhirnya kurang mengena karena pada akhirnya ini menjadi gerakan tersendiri yang juga berkesan eksklusif. Yang otomatis ada resistensi dari orang-orang yang menganggap bahwa dirinya paling tadi. Itu program pemerintah, itu program Yahudi apalagi gitu. Itu kan dibiayai Amerika, udah tudingannya udah macam-macam gitu. Jadi yang diperlukan oleh pemerintah hari ini adalah membangun rasionalitas berpikir. Satu ya, yang kedua adalah dengan menginjeksi kurikulum pendidikan agama dengan sains. Injeksi. Nah, itu bagus tuh pemerintah ya. Lanjut, injeksi. Nah, hari ini Mas Teddy, saya terus terang begini, kalau kita bicara tentang bukunya Stephen Hawking, saya kebetulan paling senang berkelana ke daerah-daerah Timur Tengah dan Afrika Utara gitu. Karena disitulah kantong-kantong yang seharusnya mengalami kebangkitan generasi muda di situ. Saya selalu tanya ke anak-anak muda di Tunis, di Maroko, di Libya, termasuk di Timur Tengah, bahkan di Afrika bagian timur, di Tanzania, Mozambik. Ini kan wilayah-wilayah perjalanan saya, Asia Selatan gitu ya. Saya selalu nanya, kamu itu sebenarnya apa yang kamu yakini hari ini? Aduh, saya ke persoalan Tuhan itu saya udah nggak begitu peduli. Karena agama ini tidak memberikan rasa keadilan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kamu yakini apa? Oh, saya lebih percaya kepada Stephen Hawking. Loh, kenapa kamu percaya kepada Stephen Hawking? Ya karena dia lebih rasional. Coba kita bisa bayangkan kalau pemikiran Stephen Hawking di bukunya The Brief History of Time itu. Yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta bukan karena Tuhan, tapi karena hukum fisika yang bernama mekanika kuantum. Pemikiran seperti ini yang diyakini oleh anak-anak muda di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika bagian timur, termasuk di Asia Selatan. Dan mungkin di Indonesia. Anak ini yang pelaku anak berkonflik dengan hukum, itu juga punya keyakinan yang sama seperti ini. Aduh. Artinya apa? Konsep-konsep teologis itu tidak diinjeksi oleh pemikiran-pemikiran tentang sains. Sehingga apa? Yang mereka beli adalah tentang pemikiran sains dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu. Sehingga apa? Pada akhirnya, Mas Teddy, yang saya khawatirkan, ke depan ini gerakan-gerakan teror dari kelompok-kelompok non-religius tadi, itu justru akan menguat. Oh gitu ya? Loh, iya pasti. Ini kan semua diawali dari sebuah gerakan di Amerika yang dilakukan oleh Ted Kaczynski. Dari tahun 78 sampai tahun 85, dia melakukan aksi teror di kampus-kampus karena menganggap kampus ini adalah akselerator dari menurunnya ekosistem. Menurunnya, menciptakan climate change dengan teknologi-teknologi itu. Ini kan gerakan-gerakan yang di luar dari non-agama. Okay. Yang kemudian mengilhami Timothy McVeigh untuk meledakkan gedung pemerintah di Oklahoma. Setelah itu ada Columbine. Kemudian ada Jokela dan kejadian-kejadian itu dan sampai ke SMA 72. Jadi kalau terorisme konvensional itu selama ini menggunakan garis-garis ketuhanan dengan alasan messianic belief, Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya, ini udah mulai berkurang nih. Yang ada adalah pemberontakan terhadap anti kemapanan. Ini bisa dibilang ideologis, tapi nggak kiri-kiri juga. Mereka hanya menganggap bahwa mereka meyakini keyakinan-keyakinan seperti ini akan bisa mengubah, meriset total dari isi bumi ini. Ini kan bahaya gitu. Ya. Nah, ini kemudian yang harus kita waspadai bahwa ya anak-anak muda ini harus betul-betul dibimbing moralnya. Karena begini, saya sangat terpukul ketika saya datang ke sebuah toko buku di Tunis, di Tunisia. Saya datang ke pemilik bukunya, toko bukunya, buku di sini paling laris apa? Ternyata bukunya Stephen Hawking dan Richard Dawkins. Wow. Coba bisa dibayangkan, Tunis dengan negara 99,9% itu beragama Islam, yang paling laku itu bukunya Stephen Hawking. Wow. Karena ada sainsnya di situ. Ada sainsnya di situ yang lebih menyajikan tentang logika dan rasionalitas berpikir. Ketemu nih masalahnya. Nah, kenapa ini bisa lebih laku? Ya karena ulamanya semuanya mingkem.
pemuka dan pemikir Islamnya nggak ada yang mau mengcounter ini dengan pemikiran-pemikiran saintologis. Dan itu di Indonesia begitu juga. Begitu juga. Oh. Kenapa nggak bisa mampu melawan mereka? Karena mereka ini tidak pernah dicekoki dengan sains di dunia pendidikan mereka. Yang dicekokin adalah tentang ego sektoral. Gitu. Tafsir ini paling benar. Kalau ada yang berbeda dengan kalian, itu ahlun nar, itu ahli neraka itu bid'ah dan sebagainya. Oke. Itu yang diajarkan ke mereka sehingga apa? Mereka itu lebih kepada ego sektoral terhadap tafsir-tafsirnya. Nah, sains ini kemudian ditinggalkan padahal Islam pernah jaya dengan ini, Kristen pernah jaya dengan ini, demikian juga Hindu, Buddha dan mereka semua itu pernah jaya dalam ilmu pengetahuan, tapi kemudian ditinggalkan pelan-pelan itu. Nah, padahal di Islam itu ada seorang pemikir Islam, seorang mufassir namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur misalnya. Dia membuat tafsir Al-Quran, At-Tahrir wa Tanwir judulnya. Saya udah baca ini. Di dalam At-Tahrir wa Tanwir ini diterangkan bahwa terciptanya alam semesta itu karena teori fisika yang digerakkan oleh Tuhan. Ya? Sains banget. Yang dia sebut sebagai al-ittisal wal infisal. Waduh, kita. Terciptanya alam semesta itu karena ledakan besar antara petir dan air. Artinya ini mekanika kuantum tadi. Dan ini nggak ada yang menyuarakan. Karena apa? Mereka tidak dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan agama. Nah itu, udah ketemu nih. Udah ketemu nih masalah. Betapa pentingnya sains yang berbasis teologis itu di dalam dunia pendidikan kita. Dan pemerintah harus menginjeksi itu. Jadi rasionalitasnya sama materi pelajaran kita harus diinjeksi untuk keagamaan dengan sains. Yes. Supaya anak-anak muda kita adaptable, kompatibel dengan cara berpikirnya anak muda sekarang. Sehingga aksi teror yang non-agamis seperti yang dilakukan di SMA 72 itu bisa terselesaikan. Oke, Cak, ini ada beberapa pertanyaan terakhir untuk diskusi kita saat ini. Iya. Ya, yang Cak bilang tadi, ini saya dulu waktu kecil dapatkan guru agama yang sebenarnya dia nggak belajar agama, dia lulus SMA cuma kebetulan bapaknya haji, ngaji, ya. Akhirnya bapaknya suruh dong ngajar ngaji deh. Dan saya rasa bukan cuma saya yang dapatin itu. Nah, artinya saya mendapatkan guru yang bukan punya pendidikan agama, hanya kebetulan bapaknya Pak Ustadz yang sudah dikenal di kampung kita, anaknya akhirnya jadi guru ngaji. Akhirnya sudah ceramah. Dan ketika saya di umur-umur ya SMP saya udah bilang ini kok ngaco ya kemana-mana gitu. Tapi saat itu ya namanya anak kecil kita nggak bisa membantah ya. Tapi ada keraguan gitu dari apa yang dia sampaikan. Nah, apakah ini perlu juga kita pemerintah memperhatikan bahwa ya orang dalam memberikan pemahaman atau mengajarkan agama kepada masyarakat itu sudah benar-benar ya harus punya bekal keilmuan yang cukup dari sekolah keagamaan paling enggak gitu kan. Ya. Nah, saya yakin masih ada yang seperti itu, Cak. Ini banyak. apakah masih banyak ya? Banyak. Ini salah satu penyebabnya juga, Cak. Bisa jadi. Karena begini, belakangan ini kan agama itu menjadi industri. Agama itu bisa menjadi mesin uang. Sehingga yang terjadi apa? Ketika orang itu meskipun keilmuan agamanya masih kurang, kemudian ternyata dia bisa melucu, sebenarnya dia lebih cocok jadi komika misalnya. Tapi sedikit diberi bumbu-bumbu agama, maka dia menjadi populer. Karena masyarakat itu lebih suka yang lucu-lucu sebenarnya. Sehingga apa? Masyarakat itu yang tersisa bukan ilmunya, tapi kelucuannya. Dan semakin lucu dia, tarifnya semakin tinggi. Ini yang kemudian menjadi industri-industri yang tidak mengarah kepada perbaikan dalam postur agama. Tapi justru akan semakin membuat orang hanya menjadikan ceramah atau dakwah itu sebagai entertainment. Ini yang kemudian yang membuat dekadensi di dalam keilmuan para pemeluk agama sendiri. Saya tidak mau mendiskreditkan para penceramah, tapi kadang-kadang penceramah itu memaksa lucu sehingga akhirnya offside. Banyak yang garing juga sih. Banyak yang garing juga sih. Kalaupun nggak garing, dia akhirnya offside. Ya banyak contohnya. Banyak kita contohnya. Tidak perlu menyebutkan. Tapi kadang-kadang juga para penceramah agama itu lebih sibuk untuk menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Itu yang paling berdampak, paling dekat dengan timbulnya kebencian dan akhirnya melahirkan terorisme. Satu contoh misalnya, ada penceramah yang suka sekali menjelek-jelekan agama orang lain. Nah, ini kan akhirnya membangun kebencian kolektif. Banyak, Cak. Banyak banget. Itu Mas Teddy. Di dalam salib
ada jin kafirnya. Coba bayangin. Tahu nggak? Seminggu kemudian anak-anak SMP di Solo datang ke pekuburan Kristen Kadipiro bawa gergaji, menggergaji semua nisan salib dengan alasan itu tempat jin kafir coba. Dan itu kejadian benar loh. Artinya apa? Jangan kemudian umat beragama ini dibawa ke ruang-ruang agitasi yang kemudian mempertebal rasa kebencian itu sehingga embrio-embrio kekerasan dan terorisme itu terbentuk sejak dini. Jangan dong. Semua pemeluk agama kan pasti menganggap agama yang dipeluknya paling benar. Iya, iya. Saya sebagai orang Islam menganggap paling benar itu ya Islam. Tapi kan untuk menganggap benar agama yang saya anut tidak harus menyalah-nyalakan agama Ya, orang betul lain. itu. Ya kan? Istri saya paling cantik kata saya. Iya. Kan nggak harus juga menjelek-jelekan Menjelekan istrinya Mas istrinya. Teddy kan Iya, gitu. iya, iya. Nah ini konsep beragama itu ya seperti itu seharusnya. Karena ya kalau di dalam perspektif Islam, Rasulullah itu dulu ketika memimpin di Madinah, orang Kristen, orang Yahudi itu betah tinggal di Madinah. Karena Nabi betul-betul memposisikan bahwa keimanan itu adalah ruang-ruang yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak bisa diintervensi oleh apapun. Yang bisa mengintervensi itu apa? Akhlak dan rahmat saja. Ini Rasulullah ini. Kalau akhlak kita baik, adab kita baik, dan kita punya empati dan simpati kepada orang yang berbeda, maka yang tercermin itu adalah agama kita. Gila lu, orang Islam tuh sopan-sopan ya. Orang Islam tuh pinter-pinter, cerdas, Iya. dan mereka Orang senang melihatnya membantu. kita bukan agamanya. Kan? Akhirnya apa, orang gila lu, kita kayaknya tertarik tuh Iya, iya, iya. sama Kristen, sama Islam. Artinya kalau Islam itu digambarkan dengan bentar-bentar takbir, Allahu Akbar. Iya, iya. Siapa yang mau tertarik coba? Ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa di dalam semua agama itu mengandung kebaikan-kebaikan yang sama. Semuanya berbasis pasifisme. Semua agama itu meminta pemeluknya untuk cinta, kasih, damai, dan seterusnya. Sama semua. Kan pemeluknya aja yang kebanyakan tingkah gitu. Tingkah, bukan agama. Iya, betul. Nabi Muhammad itu dulu tidak pernah mengaku dirinya Syiah atau Sunni. Nabi Muhammad itu membawakan Islam. Iya. Yang membuat Sunni dan Syiah kan pemeluk sesudah itu. Sesudah itu, iya, betul. Nah, Cak, dari yang Cak sampaikan tadi, jadi nambah dikit lagi ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih. Ini kok kayaknya pidana kita terlalu permisif kalau ada pelaku seperti itu yang menggunakan label agama. Kok kayaknya hukum di pidana kita agak kurang oleh pelaku-pelaku kejahatan yang selalu melabelkan dirinya dengan agama. Kenapa? Memang inilah konsekuensi negara demokrasi seperti kita ya. Negara demokrasi seperti kita kan memang memberikan ruang-ruang untuk berbagai pemikiran. Kalau kita melakukan tindakan represif dan koersif yang terlalu berlebihan, itu juga menyimpang dari konsep demokrasi sebenarnya. Tapi kalau untuk urusan teror, sebenarnya kita Mas Teddy punya undang-undang yang mungkin paling baik di seluruh dunia. Kalau undang-undang radikal, ekstrim, dan teror ya. Kita punya undang-undang 21 2018. Coba bisa dibayangkan negara lain mungkin nggak punya undang-undang ini. Bisa dicek tuh. Dan yang punya hanya kita. Dan itu luar biasa. Orang baru berniat untuk melakukan terorisme sudah bisa ditangkap. Ya, itu sudah bisa ditangkap. Udah bisa ditangkap. Tapi kalau ketika orang itu menyuarakan tentang pemikiran, tidak ada undang-undang yang bisa menjangkau itu. Penistaan terhadap agama pun tidak bisa menjangkau. Karena penistaan terhadap agama itu ketika dia humiliating. Masalahnya penceramah-penceramah itu menganggap bahwa dengan menjelek-jelekan agama orang lain itu dia sedang melakukan perbandingan agama. Itu yang kemudian hukum kita tidak bisa menjangkau. Belum bisa. Belum bisa. Ya, pada akhirnya apa? Entah ini kekurangan dari demokrasi atau justru kelebihan dari demokrasi. Tapi ya inilah konsekuensi negara-negara demokratis seperti kita. Dan kita bisa bayangkan gerakan-gerakan kelompok ekstrim kanan dari agama apapun hidupnya memang di negara-negara demokratis. Di Saudi nggak bakal berani mereka. Iya, makanya. Nggak bakal. Iya, Kayak HTI, iya. Ikhwanul Muslimin, kayak FPI misalnya. Di Saudi nggak bakal berani. Ya, karena non-demokratik mereka state. berada di sini karena terlalu permisif. Iya, kayak memang dan itu konsekuensinya memang. Dan bahkan seperti Hizbut Tahrir yang selalu menyuarakan
tegakkan khilafah dan dia mengharamkan demokrasi, kurang lebih seperti itu. Justru mereka hidup di negara demokratis. Iya. Di Inggris mereka hidup, di Libanon mereka hidup. Kalau di Arab Saudi nggak bisa. Oh nggak bisa, di Qatar hajar itu udah pasti, ya kan? Ya, Artinya kalau mereka sadar sebenarnya mereka justru ingin mematikan sebuah sistem politik yang sangat bagus yang memberikan ruang kepada siapapun. Mereka memanfaatkan demokrasi tapi untuk membunuh demokrasi itu kan Itu anomali. bahasanya keren banget tuh. Saya pikir kalau saya tanya itu masih banyak di kepala saya. Datang Cuma- lagi nanti. Datang lagi ya. Anytime. Ya, anytime ya. Jadi pemirsa, kayaknya kita kalau menonton penuh ya video ini kita sudah bisa menemukan ya akar masalahnya, walaupun akar masalah ini belum bisa diselesaikan oleh Cak Islah karena beliau bukan presiden. Tapi kita dukung presiden Oh, untuk iya. menyelesaikan ini. Untuk misalkan ini, tapi paling enggak apa yang disampaikan Cak Islah ini bisa didengar oleh pemerintah. Ini loh masalahnya adalah rasionalitas sama dunia pendidikan kita harus diinjeksi dengan sains. Ya, ini pesan penting dari Cak Islah dan saya rasa ini paling tidak sedikit bisa menjawab. Jadi Cak Islah, saya persilakan sebagai penutup ya. Sampaikan kepada para pemirsa OTT, baik kepada orang tua yang takut anaknya akhirnya masuk ke dalam lingkungan itu, Ya. termasuk anak-anak muda, ya. Bagaimana sih paling tidak untuk langkah awal mereka mengetahui bahwa mereka ini bisa masuk ke dalam lingkungan terorisme itu. Yes. Persilakan. Ya, para pemirsa on the table semua ya, untuk mengatasi hal-hal yang seperti terjadi di SMA 72, memang semua ini harus dimulai dari satu ruang terkecil di negara, namanya keluarga. SMA 72, pelaku anak berkonflik dengan hukum yang ada di SMA 72 itu karena memang kontrol keluarga yang kurang. Ibunya menjadi tenaga kerja migran di Taiwan dan bapaknya itu juru masak di sebuah restoran, sehingga engagement antara orang tua dan anak ini memang jarang terjadi. Dan anak ini, nah ini terjadi di banyak keluarga sebenarnya. Anak ini jarang keluar rumah. Orang banyak berpikir kalau anaknya itu jarang keluar rumah, dia pikir positif. Tapi sebenarnya ketika dia ada di kamar terus, dia sebenarnya fisiknya saja yang ada di rumah, tapi fantasinya kemana-mana. Ini yang bahaya nih, dengan era digital yang seperti ini, hari ya, ini, yang sangat brutal ini, itu justru bahaya. Oke. Maka menurut saya alangkah baiknya anak itu dikontrol, diawasi, tapi biarkan mereka bersosialisasi. Supaya mereka bisa mengenal orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan bisa sharing semua problemnya dengan teman-teman terdekatnya atau teman tongkrongannya kurang lebih. Tanpa harus menghilangkan fungsi pengawasan moral terhadap anak-anak kita. Ya kan? Karena orang keluarga kadang berpikir dia sering keluar nih, dipikirnya mabok, tawuran gitu. Artinya apa? Kontrol moralnya tetap ada, tapi biarkan anak itu hang out. Nongkrong kayak kita dulu lah. Iya kan? Kita kan juga dulu bandel juga. Betul. Tapi kan kita dikontrol lah gitu. Sehingga kita jadi orang baik-baik lah kita hari ini. Insya Allah gitu. Tapi semua pengawasan dari anak-anak kita ini harus dimulai dari ruang terkecil yang bernama keluarga itu. Kalau keluarga gagal membina seorang anak, jangan berharap ke RT, ke RW, ke lurah. Berarti apa? Kita gagal mendidik anak itu sehingga kemudian dia bisa terinfiltrasi oleh paham-paham yang bersifat kekerasan seperti yang dilakukan di SMA 72 itu. Jadi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi maslahat bagi kita. Tetap ajarkan anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan agama juga. Tapi jangan lupa bahwa agama itu dan juga kontrol-kontrol yang dilakukan orang tua itu adalah guidance of morality. Jadi akhlak dan rahmat itu tetap diberikan supaya anak-anak kita tidak membenci orang-orang yang berbeda. Siap ya. Makasih, Cak. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih pemirsa.